Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran kita mulai, terlebih dahulu marilah kita berdoa. Ketua kelas mohon untuk dipimpin untuk berdoa. Siap, berdoa mulai. Tetap semangat. Suaranya kurang banget. Tetap semangat. Selamat pagi. Luar biasa. Kelas 6. Kurang banget. Hebatnya ya harus hebat sih. Suaranya semangat. Kelas 6. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan materi pembelajaran matematika. Mungkin dari teman kalian ada yang tidak masuk. Oi. Dora, Bidena, Husen. Mas Husen, Tasik sakit sunat. Bidena, yang dekat rumahnya, tahu kabarnya gimana? Flora sakit, semoga yang sakit diberikan kesembuhan, bisa berkumpul dengan kita dengan keadaan sehat walafiat. Anak-anak sekalian, pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari materi bilangan pecahan. Ya, bilangan pecahan yaitu membandingkan dan mengurutkan pecahan. Berat badan Bian dengan berat badan Diki, berat mana? Nek sampean bisa melihat Diki sama Bian berdiri di. Nah, berat mana? Bandingkan. Berat? Kalau kita urutkan, berarti yang lebih kecil Diki, yang lebih besar Terima kasih. Kemudian ini lambang sebuah lingkaran, gitu. Lingkaran yang saya pecah menjadi 8 pecahan. Seandainya pecahan yang kedua ini menjadi berapa? Setengah lingkaran. Kemarin memang ada apa ya? Ada nuggetnya atau burgernya sudah dimakan sama Nanda. Oke. Nah, anak-anak pernah enggak belanja neng pasar tuku rambutan? 1 kilo rambutan dengan setengah kilo rambutan. Berat mana? Albert? Berat 1 kilo. Berat 1 kilo. Jadi antara setengah kilo dengan 1 kilo
1 kilo. Kemudian 1,5 kilo jeruk dengan setengah kilo rambutan, berat mana? 1,5 kilo jeruk. Oke, bagus. Pada materi bilangan pecahan, membandingkan dan mengurutkan pecahan, tujuan pembelajaran kita yang pertama, peserta didik dapat membandingkan bilangan pecahan. Dapat membandingkan pecahan, pecahan desimal, pecahan campuran, atau pecahan 2 angka di belakang koma. Yang kedua, peserta didik dapat mengurutkan bilangan pecahan atau pecahan desimal dari yang terkecil ke yang terbesar atau yang terbesar ke yang terkecil. Kelas 6 semua sudah hafal perkalian apa dereng? Jadi dasar kita memahami materi pecahan, kita harus hafal dulu dasarnya. Perkalian, tambah dan kurang, pembagian. Seandainya saya punya semangka 1 utuh, ini ibarat ke sini. Saya punya lingkaran ini, atau punya sebuah kue. Lalu akan saya bagikan ke 2 anak saya, atau sampean punya kue 1, kemudian temanmu datang 2. Mau kamu kasih, caranya membagi bagaimana? Dapat berapa? Ayo, yang kenceng. 1 kue, 1 kue apem atau kue sembarang, wis manut atau burger. Saya punya 1 ini. Ada teman sampean 2, pengen ngasih. Caranya bagaimana? Dipotong berapa? Bagi 2, berarti mendapat berapa? Mendapat separuh, 1, separuh 1. Halo, kelas 6. Pada materi pembelajaran kali ini kita akan masuk di dalam materi pembelajaran, yaitu bilangan pecahan. Semangat buat tetap. Tepuk semangat. Terima kasih. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita buat kesepakatan kelas. Kita buat kesepakatan kelas. Seandainya nanti dapat kelompok, siapapun kelompok kita wajib menerima, wajib membimbing atau tidak? Ikhlas enggak? Yang perempuan? Ikhlas. Yang laki-laki? Ikhlas enggak? Kenapa saya sebagai wali kelas membuat kesepakatan seperti itu? Karena saya menyadari betul bahwa anak perempuan dan anak laki-laki itu disuruh bukan bergandeng tangan. Maksud saya itu, kalau kita satu rumah, satu atap, ibaratkan satu keluarga. Satu keluarga, kalau kita bertemu, pasti kan saling
sudah dijalankan belum? Yang kenceng? Belum. Sik. Kayak apa ya? Kayak air dengan apa minyak. Tapi mayurono. Kalau kita punya teman di perempuan, boleh dipanggil Mbak, boleh dipanggil Mas. Terus kemudian saya berpesan, jangan ada kata-kata cie-cie. Cie-cie sama dengan membuli loh, walaupun kita nggak sadar, tapi itu sebuah bullying kepada teman kita. Baru ada teman pengen kenalan deket sama temennya, cie-cie, ya tidak boleh, kita sepakat bahwa nanti kalau laki-laki, perempuan, satu kelompok dan sebagainya, tetap kita harus menghargai. Kedua, apapun hasil teman kita, kita harus tetap menghormati. Jangan ada sesuatu jawabanmu dulu, kita hargai dulu. Nanti kita pecahkan bersama-sama. Setuju? Setuju. Mbak, kita buat suatu kelompok di mana laki-lakinya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 10. Perempuannya 1, 2, 3, 4, 8. Berarti kan 10. Pas. Kita mulai dari pembagian kelompok dulu. Ya. Pembagian kelompok. Cukup bilang 1, 2, 3, 4. Karena kita 4 kelompok. Diki bilang 1. Empat. Nah, 1, 2. Kan wis apa ya? Menyampaikan sendiri. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sekarang yang 1 berkelompok ke 1. Yang 2 berkelompok ke 2. Yang 3 berkelompok ke teman 3. Yang 4 berkelompok ke teman 4. Coba. Oke, siap? Siap. Laksanakan. Coba. Monggo. Tadi yang bilang 1. Siapa? Baru nanti kita buat ketua kelompok masing-masing. Monggo, bisa dikumpulkan bangkunya. Saya bantu. Kelompok 1. Yuk, bisa digabung. Bisa digabung. Kelompok 1, kelompok 2, 3, 4. Kita sudah sepakat. Kelompok 1. 1 di mana? 1 ini. 1 tengah. 1 kita di tengah.
dengan apa? Ikhlas, tidak ada rasa kecewa dan sebagainya. Oke? Dan terbentuk suatu kelompok. 4, 4, 5, 5. Nah, sekarang kelompok 1 kita putuskan. Ketuanya siapa? Abi. Kelompok 2 ketuanya siapa? Nabiha. Kelompok 3. Ayo. Ketuanya siapa? Dalam? Aida. Kelompok 4. Rapis. Tugas dari ketua bertanggung jawab kepada temannya. Oke, sampean kudu kenal siapa teman sampean yang cewek, siapa teman sampean yang cowok. Oke. Tugas dari kelompok mengatur temannya, menyesuaikan temannya biar kalian satu kelompok kompak. Ye, kompak. Siap? Ya. Semangat. Ikhlas badan. Ikhlas. Oke. Mari kita ke materi pembelajaran. Coba kita lihat video tayangan berikut ini. Anak-anak boleh disiapkan bukunya dulu. Siapkan buku. Gerak. Kita lihat ke depan. Materi bilangan. Hari ini kita akan belajar bersama materi pembelajaran materi tentang pembandingan dan memberikan pecahan. Oke, siap? Membandingkan dan mengurutkan pecahan. Bilangan pecahan terdiri atas pecahan biasa, pecahan kurang, pecahan desimal, dan persen. Dan biasa desimal persen. Karena kalian pelajari bisa pecahan yang dapat kita ingat. Mari kita lihat dulu. Yang pertama pecahan biasa. Pecahan biasa itu seperti ini. Kalian ingat tidak? B itu artinya apa? B itu artinya apa? B apa? Ya, B itu adalah Pembilang. Lalu C-nya itu adalah Penyebut. Oke, paham ya? Oke, kita lanjut dulu. Nah, berikutnya pecahan campuran. Pecahan campuran sepertinya. Kalian ingat tidak? A itu apa? B itu apa? C itu apa? Jadi A itu adalah bulannya. A adalah bilangan bulan. Pembilang yang atas. C penyebut. Ya kan ya? Nah, sekarang berikutnya pecahan desimal seperti ini. A, B. Lalu pecahan persen itu seperti A persen. A, B, C ini bisa diisi dengan angka-angka ya. Jadi kalau pecahan biasa misalkan 3/4, 4/5. Kalau pecahan campuran 2, 3/4, 1, 3/5. Kalau pecahan desimal 1,3, 1,4, 1,5, 3,4. Itu pecahan desimal. Pecahan persen 25%, 30%, 40%. Ingatkan ya. Oke, yuk kita lanjut. Nah, kita bicara tentang membandingkan pecahan. Contohnya, manakah yang besar antara 3/4 atau 2/3? Ayo kita lihat. Ketika kita membandingkan dua buah pecahan atau lebih, kita menggunakan yang satu lebih dari atau kurang dari. Ingat ya, yang kena tutupnya
ini dari yang kecil. Kalau kena yang mana ini yang membukanya dengan yang besar ya. Kalau kita membandingkan pecahan Maka mudah untuk membandingkan dua buah pecahan atau lebih, kita menggunakan notasi yang sama. Jadi kita lebih dari bentuknya kita ubah kurang dari. supaya bentuknya bentuk yang sama. Gimana caranya? Yuk kita lihat. Jadi kita tempat sama sepertinya yang tadi kita buat jadi bentuk yang sama. Caranya kalian perhatikan penyebutnya yang empat dengan yang tiga yang bawah. Jadi 4 dan 3 kita buat sama. Caranya kita buat KPK. Ini belum sama. Kita buat KPK-nya. Disamakan dulu. Ya, benar. 12. KPK itu kelipatan persekutuan kecil. Ada di sini 3. Semua angka Kelipatan dari 3. Jadi 12. 12 sudah sama. Berarti ini menjadi 12. KPK-nya. 4 kali berapa ini? Jadi 12. 4 kali 3, ya kan? Karena dikali 3, atasnya juga dikali 3. Oke. Lalu kita kalikan 3 kali 3 hasilnya adalah 9 ya. Nah, kita kalikan ke pecahan berikutnya. Sama seperti tadi, KPK-nya 12, kita buat bentuknya 12. 3 kali berapa yang hasilnya 12 anak-anak? 3 kali 4. Penyebutnya tidak sama. Lalu 4-nya kita terus lagi ke atasnya. 2 kali 4 hasilnya adalah 8 anak ya. Jadi tadinya 9 kan besar dari 8. 9 per 12 juga besar dari 8 per 12. Kita kembali ke soal, maka 3 per 4 itu lebih besar dari 12 per 3. Yang besar dicaplok. Nah, lebih besar. Yang lebih besar dicaplok. Jadi ini dan ini lebih besar mana? Ya, yang besar dicaplok. Lalu kita kali silakan. Ada cara lain dengan mengalihkan sila. Lalu kali silang satunya 3 kali 3 hasilnya 9 juga. Lalu kalian perhatikan 9 dan 8. Mana yang lebih besar? Besar adalah 9. Ini dengan cara lain. Cara lain yaitu dengan mengalihkan. 3 kali 3 9. Cara ini 4 kali 2 8. Besar mana? Besar? Yang 9 dicaplok. Mengalihkan tadi juga angkanya dengan besar. Oke, kalau caranya KPK angkanya mungkin bisa lebih kecil, tapi fix kita di KPK. Jadi kalau sampean anak-anak sulit menggunakan KPK, boleh menggunakan metode perkalian. Nah, lalu kita ke materi berikutnya. Materi berikutnya adalah mengurutkan pecahan. Urutkan pecahan berikut mulai dari pecahan kecil ke pecahan terbesar, yaitu 7,25, 35%, 0,36, dan 6,15. Nah, anak-anak, di soal ini untuk mengurutkan berbagai jenis pecahan tersebut, ubahlah terlebih dahulu menjadi pecahan biasa yang berbentuk sama. Pecahan biasa yang bentuknya sama. Ini cara yang pertama nih. Cara yang pertama boleh mengurutkan jenis pecahan tersebut, ubah terlebih dahulu menjadi pecahan biasa yang penyebutnya sama. Nah, 35% itu adalah Seperti mencari ke 35% ya. 0,36-nya jadi 36 per 1 sama di bawah komanya tujuan. karena ini 2
35% sama dengan 35 per Lalu 0,36 sama dengan 36 per 100. Sudah ketemu dua penyebut yang sama. kita buat penyebut yang sama. Kita buat penyebutnya 100. Nah, supaya jadi 100, supaya gampang, 25-nya dikali 4. Atasnya atau pembilannya juga dikali dengan 4. 7 kali 4 adalah 28. 25 kali 4 100 kan? Sama. Ini juga kita samakan penyebutnya. 25 kali berapa sama dengan 100? Kita kalikan 4. Penyebutnya sudah sama, yaitu 100. Lalu kita kalikan dengan 20. 2 kali 20 40, 5 kali 20 100, ya kan? Lalu kita urutkan. Yang terkecil adalah 28 per 100 kan? Yang terkecil kedua adalah 35 per 100. Yang kecil ketiga, ketiganya adalah 36 per 100. Lalu yang terakhirnya adalah 6 per 15. Jadi urutan pecahan tersebut dari yang terkecil sampai yang terbesar adalah 7 per 25, 35%, 0,36, dan terakhir yaitu 6 per 15 ya. Maaf tertutup ya, Bapak kita lihat Pak Budi. Sudah, saya juga dulu. Kenapa tadi 6 per 15 kok gak dikalikan langsung berapa sama dengan 100? Jadi, ada yang bisa memberi masukan. Kenapa kok gak langsung itu Pak? Kalikan 100. Karena ini kan sampai kesulitan. 15 ping piro yo ini 100. Bingung kan? Kita perkecil dulu. Kita perkecil 6 dibagi 3, 15 dibagi 3, 2 per 5. Nah, 5. 100 dibagi 5 sama dengan berapa? 100 bagi 5. Duwe 1.000. Tak dong bocah 5. Bocah 1 dapat berapa? 20. Nah, 20. Atas sudah dikali 20 sama dengan 40 per 100. Penyebutnya sudah 100. Sama. Nah, kita tinggal mengurutkan mana yang paling kecil. Ini sudah Lanjut. kebetulan soalnya kita urut ya. Nah, kita ke cara dari soal tadi. Cara lainnya, jadi soal tadi. Cara lain. Awalnya kita buat. Tadi cara yang pertama. Kita cara lain. Nanti sampean silakan. Pak, saya isone nganggo cara ini. Boleh. Nggih. Kalau 7 per 25 desimal berarti kita negatif tambah di 7 jika Cara kedua menggunakan porok gape. lalu 35% jadi 35 kita buat desimalnya adalah 0,35. 7 per 25 sama dengan 7 dibagi 25. 7 dibagi 25 bisa enggak? Kita kasih 0, depan dikasih 0, sama. Yang mendekati 2 kali 5 sisa 20. Tambahin 0. Gak bisa, tambahin 0 lagi. 8. yang pertama. Lalu namanya porok gape. ini juga dicoba ada 2. Kalian lihat ke sampingnya lagi 5 dan 6 mana yang terkecil? Oh, yang terkecil adalah 0,35 kan? Jadi ini adalah urutan kedua. Yang 0,36 nya otomatis menjadi urutan ketiga, dan sisanya 0,4 menjadi urutan keempat. 35%. Persen itu per 100. Berarti 2 angka di belakang 0, berapa? 35. Karena per 100.
Dan penjelasan dari Pak Dani, semoga kalian paham. Terima kasih atas perhatian saya dan cara mengurutkan bilangan tadi ada dua, memakai porogapit atau membuat penyebutnya menjadi sama. Ye. Terus kemudian cara membandingkan lebih besar mana 3/4 dengan 2/3 juga ada dua cara. Jadi manakala nanti siswa kelas 6 ada, Pak, saya punya cara sendiri yang menurut saya itu mudah dan saya lebih paham, boleh disampaikan di depan, kita pecahkan bersama biar semua mendapatkan ilmunya, pengalaman baru. Suatu misal yang kemarin, Mas Diki 24 kali 15. Teman-teman, Pak, saya dari atas 5 kali 4 dulu, kemudian 5 kali 2, baru 1 kali 4, 1 kali 2. Pak, saya bisanya dari atas 4 kali 5, 4 kali 1, 2 kali 5, 2 kali 1. Itu kemarin yang pakai ilmunya ini dapat pengalaman ini. Tapi dua-duanya kemarin kita sepakat jawabannya sama atau beda? Sama. Oke. Dari materi mengurutkan, membandingkan pecahan, mungkin ada yang perlu ditanyakan? Boleh? Boleh bertanya. Malu bertanya, sesat di jalan. Jangan sampai kita tersesat di jalan. Oke. Setiap temannya bertanya, kita harus tetap menghormati. Enggak boleh. Tidak boleh diguyu. Monggo, saya persilakan. Sebelum kita ke materi selanjutnya. Sudah? Oke. Nah, kita ke lembar kerja peserta didik yang pertama. Jadi, saya punya amplop. Di sini entah isinya uang lembaran berapa ratusan ribu. Kemudian di sini ada LKPD-nya. Jadi, setiap ketua kelompok akan mengambil satu amplop dan satu LKPD. Jadi, di sini nanti kalian baca dulu. Jadi, kita ke kelompok satu mana? Boleh ngambil. Pilih. Jadi kalau pilih dengan hati nurani sendiri itu lebih bagus. Nanti dibagi uangnya. Kelompok 2 mana? Ayo. Nah. Kelompok 3? Oh, kelompok 4. Kelompok 3. Tinggal 2. Pilih yang mana? Oke. Kelompok 4 mau tidak mau harus ikhlas menerima hadiah paling terakhir. Luwih oke. Sudah? Coba ketua kelas membuka amplop yang sudah ada. Nanti sambil saya menerangkan.
pertama. Di situ tulis nama kelompok masing-masing. Itu adalah sebuah puzzle. Puzzle di situ tertulis angka pecahan di pojok kanan atas. Di puzzle itu ada pecahan di pojok kanan atas. Oke. Saya bacakan petunjuknya. Tulislah nama kelompok, anggota kelompok. Nah, bacalah langkah-langkahnya terlebih dahulu. Perhatikan instruksi dari saya. Setiap anggota kelompok mengambil puzzle yang disediakan. Tadi sudah diambil. Diskusi teman-teman, amati dan susulan puzzle yang paling kecil ke yang paling besar. Nomor 4, tempelkan puzzle tersebut ke kertas yang telah disediakan. Kemudian nanti bisa ditulis dari ke-12 puzzle itu, puzzle nomor 1 bilangan berapa, puzzle nomor 2 bilangan berapa, puzzle nomor 3 bilangan berapa, sampai 12 puzzle. Kemudian setiap kelompok berserta ketuanya dipresentasikan di depan. Nanti kelompok yang lain boleh memberi masukan. Pak, saya kurang setuju dengan kelompok 1, 2, 3, dan 4. Menurut saya yang paling kecil ini. Ya, kalau sudah bisa dimulai dari sekarang. Ketua kelompok mengkoordinir temannya. Puzzle itu ada 12, dibagi kelompoknya biar cepat selesai. Sesuatu yang dikerjakan bersama-sama akan cepat selesai dan menghasilkan sebuah karya yang sangat bagus dan luar biasa. Kalau puzzle itu sudah dibentuk, dia akan membentuk sebuah gambar. Tetapi dicari dulu. Di situ ada pecahan berapa aja loh. Nah, ada pecahan berapa saja? Ada pecahan berapa? Ada 3/4, 1/3/4, ada 25%. Nah, dari ke-12 puzzle itu urutkan dari yang paling kecil. Atau dijer ning wali E. Dijer ning wali E. Di baliknya ini kan masih kosong, kertas putih. Di sini tertera 1/3/4. Berarti dia boleh menggunakan cara 1, boleh menggunakan cara 2. Dengan cara bagaimana tadi? Di sini kan desimal itu per 10, per 100, per 1000 dan seterusnya. Kalau bisa dibagi per 1000, per 1000. Kalau bisa penyebutnya dijadikan per 100, kalau per 10 tidak bisa, boleh menggunakan per 100. Dengan cara bagaimana tadi? Dikalikan menjadi 4/5. Kali berapa sama dengan 100? Berarti 100 dibagi 5. 20 atas juga 20. Tuh.
bagus. Biar cepat selesai. Adik, semua ikut mengerjakan. Karena pajaknya ada 12. Boleh satu kelompok kerjasama tanya, aku kurang hafal perkalian 5. Nah, ketua kelompok mengkoordinir, membimbing siapa yang bisa membimbing temannya. Lem ini. Nanti setelah pajak tersusun dan tertempel rapi, kalian tulis di bawahnya. Terkecil berapa? Nomor 2 berapa? 3. Di situ sampai 12 pajak. Oke, boleh ditempel di atas ini. Ditempel di atas. Kemudian keterangannya di bawahnya. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. 3 itu desimalnya berapa? 3,0. Jadi 3,0. Karena 0 di belakang koma boleh dipakai, boleh tidak. Ayo, yang sudah noto, kelompoknya pokoknya kerjasama dengan bagus. Nek wis tak toto nih. Ini nanti setelah ditempel di kertas buram ini, bawahnya dikasih keterangan. Nomor 1 pecahan, nomor 2 pecahan berapa, sampai 12 pecahan. Karena kita diminta urutkan dari yang paling kecil. Kelas 6. Loh, suaranya mana? Kelas 6. Rangkuman. Kelas 6. Hebat, luar biasa. Jos. Disusun dari yang paling kecil.
kecil, berarti yang paling kecil sebelah kiri ke kanan. Kemudian ke kiri ke kanan. Y. Yang paling kecil dari kiri. Yang paling kecil dari kiri. Y. Yang paling kecil dari kiri. Kurang. Nanti kalau sudah diurutkan dan ditempel akan membentuk suatu gambar pemandangan yang sangat indah. Kalau di belakang koma 3 angka, berarti per 1000 boleh. Ini ditambahin 3 angka per 1000. Desimal per 100, per 10, per 100, per 1000. Boleh menggunakan cara 1, cara 2, cara 3. Ya, kompak kerjasama. Wes nggak boleh ada apa ya, pembatas antara laki dan perempuan. Kita satu teman, satu keluarga kelas 6 SDN 4 Drenges. Ya. Sampai membentuk pemandangan yang sangat indah. Yang paling kecil, urutkan yang paling kecil. Ayo, dicari dulu. Atau kamu tulis dulu 0,2. Ini nomor berapa? Nah, ini nomor berapa? Nanti diurutkan yang paling kecil. Oke? Jangan dilihat dulu, diurutkan. Apakah gambarnya membingungkan? Nggih. Kalau sampean tahu cara mengurutkan sebuah pecahan, insya Allah gambar itu akan tertata dengan sendirinya tanpa harus melihat gambarnya. Ayo. Urutkan dari pecahan yang paling kecil. 12. Ini masih satu ini. Kita melihatnya dari pecahannya. Jangan gambarnya dulu. Pecahannya. Pecahannya paling kecil berapa dari angka itu? Coba kamu tulis dulu pecahannya di lembar kertas ini. Pecahannya kan ditulis di sini. Ini ada setengah. Setengah. Pecahannya berapa? 0,5. Nih, berarti berapa? 125%. Persen kan per 100 sama dengan 1,25. Nah, ini kamu tulis dulu. Nanti sampai tinggal mengurutkan. Nomor 1 ambil gambar, tempel. Gitu caranya. Gitu. Nek sampai nanti bingung aku gambarnya Pak Ibnu nggak gambar ini. Tetapi kalau kalian melihat dari pecahan akan membentuk suatu gambar. Oke. Monggo.
tak tahu kita tuh iki. Kita tuh iki. Kita tuh salah satu iki dong. Tinggal mengurutkan. Masih tok, enak masih tok. Nah, lebih baik ini caranya, gitu. 0,25 sama dengan berapa? Gitu, 0,25. 40% sama dengan 40/100. 0,40. Nah, ini nanti kalau sudah, gitu, tinggal kalian, oh nomor siji, dikasih nomor. Itu pena. Nah, sampai nanti ke gambarnya ada yang membingungkan. Tetapi kalau sampean dari bisan pecahannya sudah terjadwal atau terselesaikan, baru ditempelkan, pasti jadi kok. Nah, ini yang sudah mana? Ini sudah 40%, ini sudah. Nah, dan gak bingung. Sampai nanti hanya melihat gambarnya. Kadang-kadang kemungkinan tidak menemukan sebuah gambarnya akan membentuk satu angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi ke kanan 4. Tidak. Ayo. Ke kanan 4. Panjangnya nanti akan membentuk ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Papat biar papat. Makanya gini, cara menyelesaikannya dulu. Ini tadi kan sudah kamu kasih nilai, gitu. Setengah 0,5. Kemudian 42%, 0,42. Nah, nanti kamu bisa mengurutkan. Oh, nomor siji gambar iki, tulisi siji. Bisa ketemu. Ini Aduh. ya. Sudah ketemu kah? Masih bingung. Berapa? Boleh ditanyakan? Dalam? Dalam? 11, semuanya 12 kok. 6, 9, 11. 1. Ayo, semua 12 Pak, 12 pecahan gambar. Nggih. Monggo wis. Kalau yang di belakangnya 0, urutkan dulu, oke? Kan di sini ada 0, 0 dengan 0 diurutkan dulu. Nah, baru nanti ke angka 1, angka 2. Nah, kalau sudah ketemu pecahannya, baru yang 0 diurutkan ke 0 dulu. Ya. 0,400 dengan 0,250 besar mana? 400. Besar 400. Tapi yang paling kecil berapa? 250. Ya berarti ini yang paling kecil dong. Gitu. Ayo, yang paling kecil. Ayo. Yang paling kecil. Kalau 0,250. Ayo.
ke ini 320, 400, 420. Ya. Ah. Ya, dari yang kecil. Dari yang kecil. Jalan. Berarti ketukan di sana 1. Angkanya sudah? Angkanya sudah berapa? Sudah. Sudah tempel. 1 tempel sini. 2 tempel sini. 3 tempel sini. Nah, 5 tempel sini. Kemudian baru bawahnya. Nanti akan membentuk suatu gambar. Ya. Coba ditata dulu gambar. Niki, Pak. Gambarnya urut sama nomornya apa gimana? Iya. Nomor berapa nih? 10. 10 sudah. Nah, 10 sudah. Nomor 8. Itu berapa nih? Oke, sebentar. Nah. Ini ada yang tertukar paling. Ada yang tertukar.
Benar. Apakah sudah belum? Sudah. Sudah digelar dulu. Mungkin ada yang tertukar. Ini sudahlah. Ini tertukar dengan ini. Lemnya itu, lemnya. Ini nomor 25 0,4. Nah, ini nek nulis keliru. G pecahnya. Yang sudah ditempel dulu, yang sudah terselesaikan bisa ditempel. Yang pojok. Ini ada ketukar nih. Bentar. Kita lihat dulu. Yang sudah ditempel dulu, yang sudah merapat, yang sudah jadi bisa ditempel dulu. Keluar bunga ada kayak oh iya enak ya kelompok bunga ya ya dulu ya maaf nggak
Ya Allah. Gak bener loh ya. Ngelantak Ben. Kamu lem gak tau ya? Baru kelem. Pak. Oke. Sabun. Isi kelompok. Dari satu. Nah, ditulis kelompok. Wis. Apa kelompok? Ditulis kelompok. Sini, kelompok. You can five and five. Tulis kelompok di atas. Jenenge Caca padha apik-apik. Ayo cepet. Jenengmu siapa? Jenengmu Abi to. Kelompok. Fifth squad. Sing di. Ngene. Wis diuruti karo kowe. Encok iku yo. Encok yo. Gimana rasanya mengerjakan puzzle? Ya lumayan enak, Pak. Lumayan enak tapi ribet. Susah, mudah tapi ribet. Mudah tapi ribet. Ye? Oke. Sudah, kelompok 4 bisa ditempel kalau sudah jadi. Kelompok berapa? 1. Squad. Coba, wes. Ini tujuannya. Kelompok 1. Ditulis kelompok 1. Saya tidak tahu artinya loh ya. Squad saya tidak tahu artinya. Pak, keterangannya gimana, Pak? Halo? Keterangannya. Nanya nggak bisa. Kalau ini.
Enam. Kerjasama, kerjasama. Bun, monggo. Kelompok berapa? Berapa? Yang sudah kelompok 1, kelompok 3, kelompok 2. Kelompok 4 bisa dibantu temannya untuk menyelesaikan. Kalau sudah, kasih applause untuk diri kita sendiri. Coba perwakilan dari kelompok untuk maju ke depan. Kelompok 3, kelompok bunga. Yang laki-laki yang pegang. Ya, nah, yang dua bisa menyampaikan hasil dari penyusunan puzzle. Tadi kan dimulai dari 1/2 atau 0,5. Ayo monggo. Ayo maju. Ya. Kelas 6 belajar berani ke depan, percaya diri. Dalam berempat masuk ke depan. Nah, kita harus kerjasama dengan baik. Tadi sepakat tidak ada apa ya? Shape bebas antara laki-laki dan perempuan. Ya, nah, yang satunya pegang ini. Perhatikan dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4. Monggo. Dalam. Perhatikan, ini dari kelompok bunga atau kelompok 3 akan menyampaikan 12 pecahan sehingga akan membentuk puzzle atau puzzle, sebuah pemandangan yang sangat indah. Mari kita cocokkan, kita bahas bersama. Yang nomor 1 dulu. Nomor 1 berapa? Pecahnya 1/2 sama dengan berapa? 0,5. Kedua 75% sama dengan 0,75. Nomor 3, puzzle ketiga 225 400.
Tetap. Nomor 5. 1/3/4 sama dengan 3,0. 6 per berapa? 7. 3/4 sama dengan 8. Aku tidak. Kenapa tidak ini? Keliru. Ya, saya benar. Mohon maaf. Yang keliru nomor berapa? Setengah, 75%. 0,80 Nah, ini nomor 3. Nah, terus nomor 4. 95. Terus 1/2. Berapa? Ini 1, nomor 6. 1,40. Benar. Oke. Kita berapa? Kemudian nomor 7. 4,0. Ya, kita kasih applause kelompok 3. Y, kita kasih applause kelompok 3. Oke. Sekarang dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 4. Dari ke-12 pelajar ini, ya, ada pecahan desimal, ada persen, ada pecahan desimal, ada pecahan desimal dijadikan pecahan desimal. Kemudian pecahan biasa, pecahan campuran dijadikan semua menjadi pecahan desimal. Dari ke-12 ini mana yang perlu kita betulkan?
dari kelompok 1, monggo. 1/2, betul? Betul. 75%. 0, karena persen per 100. Betul? 0,80 tetap. 95/100. 0,95. 1/2. Ini sama dengan kalau jadikan pecahan biasa. 1,5. 1,40. Betul. 1/3/4. 3,0. Benar atau salah? Kencang? Salah benar kelompok 1? Kelompok 4. Ini sudah betul? 1/3/4. Berapa yang betul? 1,75. Kita 1/3/4 kita jadikan pecahan biasa nih. 1 kali 4 tambah 3. 7/3 porok HP. Itu dibagi 4. Yang mendekati angka 7 1. 4. Sisa 3. 3 tidak bisa tambahin 0, 7 yang mendekati 28. Sisa 2. Tambahin 0. 20. Yang betul adalah 1,75. Y 6 dibagi 2 bagi 3 2,00 betul. 2,25/100 2,25. Ini juga sudah betul. 6 dibagi 2 betul. 3,75. Sudah betul? Sudah betul. Cuma ini dan 5 dan 6 ini besar. Ya. Sudah? Kelompok mana yang berani lagi? Kelompok mana? Kelompok 1 ya. Kelompok 1 apa kelompoknya dia? Monggo. Kelompok Nabiya. Kelompok 3. Kelompok 2. Kasih aplaus untuk kelompok 3. Nah, kelompok 3 sudah berani berpresentasi dengan bagus. Kita lanjut ke kelompok 2. Nama kelompok Rafa and the Gang. Ini kelompok Rafa and the Gang. Monggo bisa disampaikan Pak Ibnu yang menulis di papan tulis. Bisa di sebelah sini atau yang presentasi waktu beri ini bisa dibaca lah. Siap. Suka-suka kelompoknya dia punya identitas Rafa in the Gang. Bener apa ya? Dari kelompoknya Rafa dijuluki Rafa in the Gang. Kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari puzzle
puzzle yang sudah terpotong menjadi 12 potong. Puzzle yang pertama berapa? 0,25. 0,25. Puzzle kedua 0,32. Puzzle ketiga 40%. Sama dengan berapa? 0,4. 2/5 sama dengan berapa? 0, sama berlima 4/5 sama dengan berapa? 0,6. Nomor 6. 3/4 nilainya berapa? 7. Terus 9. 7/8 sama dengan 0,89. 3 sama dengan 10. 1/3/4 sama dengan 11. 7/3 sama dengan 12. 2/3/4. Kasih aplaus kelompok 2 Rafa Indeke. Coba kita bahas, kita pecahkan bentar. Sabar. 0,25. 0,32. Ini nomor 1, nomor 2. Paling kecil, betul. Nah, ini sama. Berarti puzzle-nya mana yang cocok? Kemudian yang ini 4/5 itu kan 4 dibagi 5. Kalau udah bisa ditambahin 0, yang mendekati habis. Sudah betul. 3/4. 3 dibagi 4. 3 dibagi 4 tidak bisa, tambahin 0,728. Sisa 2. Nah, ini sudah betul. Cuma 0,75 dengan 0,8 lebih besar. Ayo, masuk 0,75. Nah, berarti ini jawaban. Yang menang tadi berapa? Oke. 7/8. 0,8
Betul. 1,5 dengan 175 besar mana? 175, betul. 2,3 dengan 275 besar mana? 2,75. Betul. Tepuk tangan kelompok Rafa Indogeng. Nah, terima kasih. Nanti dilanjutkan ke kelompok lain, gitu. Saya kepengen tahu perasaannya sampean terhadap puzzle yang ada pecahannya ini menurut sampean Pak kewangelan apa mudah tapi ribet? Dalam? Mudah tapi ribet. Apakah penuh tantangan? Kelompok 2 penuh tantangan. Ayo yang kenceng. Kelompok 1 mudah atau ribet? Apa penasaran atau penuh dengan tantangan? Mudah tapi ribet. Kelompok 4 juga begitu. Jadi kenapa kok ribet? Berarti 1, kebiasaan belajar zaman milenial, Rafa Indogeng. Ini kelompok 5 square. Nah, 5 square. Nah, perlu belajar. Perlu belajar, perlu setiap pulang dari sekolah luangkan waktu 15 menit untuk mengulang kembali materi pembelajaran hari itu. Kemudian kita lanjutkan ke LKPD yang kedua. Di mana LKPD ini kalian diminta untuk membandingkan besar mana dong pecahan yang kiri dengan yang atas. Membandingkan pecahan. Tadi tujuan pembelajarannya siswa dapat membandingkan dua pecahan dan mengurutkan. Coba bisa dikerjakan. Nanti presentasi bisa kita perdalam lagi untuk pertemuan berikutnya. Oke. Tidak apa-apa, yang namanya kelompok. Coba perhatikan. Besar mana toh yang diaksir 2 dengan yang diaksir 2, 3, 4, 5. Ya. Nanti kita bisa membahas. Di sini yang diaksir 2, yang di sini diaksir 5, tapi pecahnya beda lagi. Pecahnya beda lagi. Kalau yang diaksir 2, pecahnya ada 5, berarti tadi berapa? 2/5. Yang diaksir 2, pecahnya ada 5, berarti 2/5. Kemudian yang sebelah kanan dipotong menjadi 8 bagian, yang diaksir 5 berarti 5/berapa? Halo. Yang diaksir 5 tetapi pecahnya 8 bagian seperti ini. Yang diaksir cuma 5.
Tetapi potongannya menjadi 8 bagian. Berarti 5/8. Besar mana 2/5 dan 5/8? Boleh menggunakan perkalian silang. 16 sama nah. Nanti setelah pembelajaran hari ini gitu, antara anak yang laki-laki dengan anak yang perempuan nggak usah saling apa ya, tidak bersapa. Kelas yang cewek di dalam kelas, yang laki-laki mau masuk nggak berani. Kan karena kita satu atap satu kelas toh, nggak boleh. Ya wis dianggap saudara nih. Kita masih saudara bukan? Hah? Masih dari mana? Dari Nabi Adam. Kita keturunan Nabi Adam. Oke? Sudah selesai? Mas Abi langsung selesai. Sudah, Dek? Bisa dikumpulkan? Bisa. Ketua kelas bisa membantu mengkoordinir temannya. Ya? Boleh. Apakah satu kelompok antara laki-laki dan perempuan tidak boleh komunikasi? Boleh tidak komunikasi? Boleh. Sing, yang perempuan aja sok nyerangku toh. Takut yang laki-laki. Lima. Kelompok 4, ayo. Ya. Semangat. Ya. Halo. Siapa kita? Kelas 6 hebat. Siapa kita? Kelas 6 hebat. Nah, monggo. Penak mana?
pakai perkalian silang atau perkalian silang? Lebih mudah itu menurut sampean? Iya. Oke. Tapi dasarnya harus hafal perkalian loh di Mas Albert. Kalau memang mudah menggunakan perkalian silang, saya persilahkan mana yang paling mudah, atau menyamakan penyebutnya juga boleh. Mana yang menurut kamu paling mudah? Oh shit, oh my god. Sudah bisa dikumpulkan di ketua kelompok masing-masing. Sudah bisa dikumpulkan ke ketua kelompok masing-masing. Sudah? Oke, perasaannya sampean belajar menggunakan pecahan, menggunakan media gambar seperti puzzle atau gambar seperti biasa ini, atau gambar yang hanya cukup pecahan dan di papan tulis, itu menurut sampean lebih mudah memahami menggunakan sebuah gambar atau hanya pecahan biasa? Pecahan biasa. Kalau gambar terlalu rumit, tapi menarik enggak? Butuh merasa tertantang tidak dengan sebuah LKPD ini? Tertantang kan? Nah, berarti sampean kepengen yang tantangan apa? Sing penting penak ya lho Pak. Gimana? Tantangan. Oke. Nah, pada pembelajaran hari ini bahwasanya mengurutkan pecahan dan membandingkan pecahan ada dua cara, gitu. Kalau mengurutkan tadi bisa menggunakan pecahan desimal, kemudian atau membandingkan boleh dengan menggunakan menyamakan apa tadi? Menyamakan apa? Menyamakan penyebut
mudah untuk menyamakan menyebutnya mencari KPK? Boleh. Dua-duanya betul. Cara mengurutkan pecahan juga begitu. Intinya sudah kelas 6, tetap semangat belajar. Sekarang nanti kurikulum terbaru akan apa? Kebiasaan-kebiasaan setiap hari. Bangun pagi, belajar, tidur cepat, makan makanan yang sehat, olahraga, terutama kelas 6. Kelas 6 ini nek wis kelas 4 masih guyon sama temennya. Kelas 5 wis enek jarak. Kelas 6 baris wae nek wis engkel-engkelan. Lanang sik apa wedok sik? Nek lanange maju wedok mundur. Nek lanange maju, nek lanang wedok ning ngarep, lanang ning mundur. Harapan sampean antara kita teman satu kelas 6 ini harapannya bagaimana? Biar terjalin silaturahmi kompak buat cerita nanti sampean nih anak cucu sampean. Aku mesti kelas 6 nongan. Ada sesuatu, tapi tidak berani mengungkapkan. Ada enggak? Ayo. Sekarang maunya laki-laki yang perempuan bagaimana? Boten cie-cie. Terus? Ayo, selain boten cie-cie yang maunya laki-laki, nanti sama-sama mengevaluasi. Pak Ibnu sebagai guru kelas, Pak Ibnu nggak boleh begini, saya juga akan mengevaluasi. Ayo, bisa kasih masukan, Mas Nanda, Mas Rafa, Mas Rafis, sing umedian karo anak perempuan. Mas Rifat sing gak diomong iki. Iya. Nggak ada sudah itu dok. Kalau perempuan banyak ngomong boleh enggak? Boleh. Boleh enggak? Nah. Oh, yang perempuan nek ngomong situ-situ boleh. Apakah yang laki-laki itu juga butuh perhatian sama temannya perempuan? Mana? Terus sekarang maunya yang perempuan, biar adil. Maunya perempuan, ya. Lebih gampang untuk diatur. Lebih gampang untuk diatur. 2. Tidak berbicara kotor. Duh. Berarti yang perempuan juga bicara kotor. Kalau tidak si Pak, wah aku kok ngomong sih. Kok nggak berani tanggung jawab? Yo, ayo. Tidak bicara kotor, tidak untuk diatur. Apalagi? Masa kudu mana anak perempuan atau enggak? Hah? Nek perempuan mintanya laki-laki kudu manut diatur perempuan, ya perempuan harus mengikuti laki-laki, harus tahu maunya laki-laki. Saling bersinergi. Lek sing lanang awake kesel, awakku kudu loro, gak iso nyatu, njaluk tulung sapono. Ya tak sapono. Gak iso buat sampah. Betul kan yang perempuan alergi buat sampah. Yang laki-laki ya wis tak bantu. Ya? Oke? Tetap semangat? Semangat. Nanti evaluasi pembelajaran kita lagi saja sebelum pembelajaran kita tutup. Saya Pak Ibnu, manakala ada sesuatu yang kurang enak dalam menjelaskan materi atau kurang kurang dan sebagainya, saya minta maaf ya sebesar-besarnya. Tetap kelompok atau kembali ke tempat? Kembali ke tempat. Gak kepengen kelompok?
diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.